Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya. Senang sekali malam ini kita bisa kumpul. Selain ini kita juga ada streaming melalui YouTube. Jadi sebagian mungkin melalui YouTube. Tadi kita sudah bahas tentang sebentar diputar tentang video bahwa ternyata air itu merupakan media yang baik ya untuk penyimpanan energi. Nah, jadi dari Profesor dari Jepang itu tadi sudah menyelidiki bahwa ternyata energi yang dikirimkan oleh kita ya, baik pikiran, perasaan ataupun perkataan, ternyata bisa disimpan dengan baik oleh media air ya. Nah, pernah kita pelajarin juga bersama bahwa apa yang kita ucapkan atau apa yang kita rasakan itu merupakan vibrasi ya, vibrasi energi. Air itu bisa menyimpan ya jika penjelasan video tadi, jika kalau vibrasi negatif maka bentuk kristalnya itu tidak simetris, bentuknya acak ya, kadang menakutkan. Jadi menurut Profesor Namoro Emoto itu membuat kita sakit kalau kita meminumnya. Nah, sebaliknya kalau kita mengucapkan dengan hal-hal yang baik, termasuk berdoa, bersyukur, atau dengan rasa cinta ya, nah itu ternyata kristalnya jadi bagus, jadi indah. Ya. Jadi indah itu ternyata membuat kita sehat. Ya. Nah, kita sebelumnya di sini udah banyak beberapa, kita udah belajar banyak teknik-teknik untuk hipnoterapi. Nah, sekarang kita menggunakan media air ya. Penelitiannya udah banyak ya. Salah satu yang terkenal adalah dari Profesor Namoro Emoto ini ya. Penelitiannya juga banyak tentang, kita udah pernah belajar tentang energi syukur, energi cinta dan energi lainnya ya. Sekarang kita bisa langsung praktek ya untuk menggunakan energi uh, cinta tapi berbasisnya air gitu ya. Nah, sekarang saya beri waktu 3 sampai 5 menit ya. Tolong siapkan 2 gelas air ya di kiri dan kanan. Ya, tolong disiapkan. Nah, air itu kalau bisa yang di kiri itu di gelas itu airnya air mentah, yang di kanan airnya air matang yang akan kita minum. Oke, saya kasih waktu ya. Sekitar 3 sampai 5 menit. Nanti air yang di kiri itu, yang air mentah itu nanti akan kita gunakan untuk mengeluarkan negatif-negatif kita. Sedangkan air yang positif yang ada di kanan kita gunakan energi yang justru untuk menyembuhkan diri kita. Ya. Gelasnya boleh transparan, boleh enggak, Mbak Rina? Boleh, ya terserah. Ya, coba kalau yang kiri nanti air mentah aja, karena nanti enggak kita minum. Ya, nanti yang kiri kita untuk buang negatifnya, yang kanan kita untuk naruh positifnya. Ya, itu harus kita pisah. Ya. Saya lihat ada di beberapa YouTube itu, habis buang yang apa ya, yang negatif terus dituangin. Jadi ini nggak bahaya, itu kecampur ya kotoran. Yang kotoran hasil sampah penyakit kita biarlah kita buang, aman kita. Jadi betul-betul kita pisahkan. Silakan 2 menit lagi, masih ada pertanyaan. Yang sudah pernah punya timbangan boleh ya nanti sebelum sama sesudahnya di apa namanya diperiksa seperti itu. Oke, nah, sekarang kita sudah punya 2 ya, kiri dan kanan. Ya. Sekarang ingat ya, energi itu harus berputar. Yang jelek harus kita buang. Ya. Energi negatif kalau tidak kita buang, dampaknya berbahaya bagi kesehatan kita. Ya, kita harus ke toilet tiap hari ya, keringetan,
ya, BAB, BAK dan sebagainya, termasuk mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu harus bersiklus semuanya. Nah, itu fisik. Nah, yang masalah emosi. Kita nggak ngerasa bahwa emosi itu perlu dikeluarkan. Padahal emosi itu perlakuannya sama. Seperti benda nyata. Ya, emosi itu nyata berupa energi, hanya saja tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Ya, jadi energi negatif itu harus kita buang juga. Ya, dan itu sampah itu bertahun-tahun kita kumpulkannya puluhan tahun. Mungkin dari kita masa kecil atau kita masih dalam kandungan. Nah, sekarang kita akan belajar ya dengan cara lain. Yang sebelumnya kan udah ya, ada yang pernah grounding, ada yang pernah ikut seperti ini, nah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mudah, yang semua bisa kita gunakan adalah media air. Nah, kita terima kasih ya pada profesor tadi ya, Mamoru Emoto itu, bahwa media air ini, jadi kita nggak apa namanya, udah bukan musrik lagi ya. Jadi kita bisa buang di tempat ini ya. Oke, nah, jadi tolong gelas ini disediakan di bawah bibir kita. Oke ya. Nah, sekarang silakan dalam 3 sampai 5 menit ya. Kita buang, kita niatkan semua yang negatif kita ya. Semua yang negatif kita buang, kita hembuskan ke dalam air ini. Gitu ya. Negatif pikiran kita, perasaan, termasuk penyakit ya. Kalau ada penyakit, kita kita pikirkan, nanti kita keluarkan bersama dengan hembusan napas, dan kita masukkan ke cemplung di gelas di tangan kiri kita. Gitu ya. Terus silakan. Ya. Air yang mentah, air mentah. Karena kita akan membuang air ini, tidak akan kita minum. Ini tangan kiri kita ya, Mbak Rina. Oke, air mentah di tangan kiri kita, gelas air mentah. Sekarang kita saatnya membuang energi negatif kita. Ya, kita membuang sampah ya. Boleh langsung kita buang, boleh. Kita tahan juga, kita tahan dulu juga boleh ya. Habis itu sekaligus keluar dalam hembusan napas, semuanya dikeluarkan, boleh ya. Jadi kita punya penyakit fisik, penyakit pikiran apa-apa atau kekesalan apa-apa, silakan dibuang di sini sekarang. Oke, silakan, tinggal 3 menit lagi. Tadi saya beri waktu 3 sampai 5 menit ya. Nanti kita rasakan, kan kita harus yakin bahwa ini akan keluar dan dia pindah ke air ini. Ingat ya, tadi penelitian itu bahwa air itu menyimpan memori. Ya, memori yang disimpan itu adalah energi negatif kita, dan struktur air ini rusak. Ya, kalau dilihat di mikroskop elektron, dia rusak, bentuknya tidak simetris, ya, berantakan. Bahkan di video tadi dibilang seperti setan gitu ya, begitu berantakannya, nggak indah sama sekali, dan ini membuat kita sakit. Ya, ingat 90% tubuh kita terdiri dari air, dan situlah energi-energi kita tersimpan. Nah, sekarang saatnya kita membuang energi negatifnya dalam gelas ini. Oke, silakan 2 menit lagi. Silakan lewat kolom chat juga boleh kalau masih ada pertanyaan. Mudah ya? Ini mudah sekali, applicable sekali, bisa kita ada di mana-mana. Dasar ilmunya sudah ada tadi ya, dari video tadi. Ya. Oke, kalau sudah silahkan dibuang ya. Air ini silahkan dibuang ya. Dibuang tempat yang aman ya. Jadi boleh ke selokan di kamar mandi ya. Boleh ke selokan di wastafel dan sebagainya. Nah, cara buangnya biasa aja ya. Bu Hana, cara buangnya biasa aja kan. Air ini sudah kita buang negatif kan. Berarti air ini sudah rusak struktur molekulnya. Sudah tidak berguna. Penyakit kita, energi vibrasi negatif kita sudah kita buang di sana. Gitu ya. Nah, sekarang ini silahkan buang. Jadi biarkan gelas ini kosong. Ya.
Oh ya, dihembuskan ke air. Iya, kita hembuskan ke air dengan niat energi negatif ini, penyakit kita, penyakit fisiknya pindah ke air ini. Seperti itu ya, energi negatif. Ya, jadi menurut video tadi strukturnya jadi rusak dan ini nggak sehat. Oke, nah sekarang kita lanjut. Kita ngebuang udah selesai ya, mudah sekali. Nah, jadi kapanpun kita bisa ngebuang. Sekarang kalau mau diisi lagi boleh ya, diisi lagi air mentah. Nanti kita buang lagi juga boleh sambil nunggu yang lain. Nah, 1 menit lagi kita akan mulai bagaimana kita mengambil energinya, gitu ya. Khusus untuk penyakit fisik, ya, kalau kita lihat tabel David Hawkins ya, force vs power, ya, barusan kita ngebuang force-nya barusan nih, ya, ada sedih, marah, kecewa, termasuk penyakit-penyakit ya. Nah, penyakit itu kan adanya di force, energi rendah, ya, semakin digunakan dia semakin sakit. Nah, kita barusan membuang energi force-nya dan membuat struktur air ini menjadi rusak. Dan ini kita tidak sehat air ini. Oke, ingat 90% tubuh manusia terdiri dari air. Tadi kita sudah lihat materi dari YouTube tadi. Nah, sekarang semua pernah dengar nggak, pernah tahu ya bahwa masakan yang dimasak oleh ibu dengan penuh cinta ya, masak tuh untuk anaknya, untuk suaminya ya. Masakan itu jadi enak, jadi sehat. Pernah dengar nggak seperti itu? Gitu ya. Ada apa? Gitu ya. Nah, itu adalah ada energi, ada vibrasi yang berpindah, menular. Gitu ya. Beda kalau masaknya penuh kesel. Ya tadi, makanan itu akan tidak menyehatkan bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Ya, pernah dengar ya, merawat tanaman dengan kasih sayang, dengan cinta, dia jadi subur. Banyak YouTube-nya. Sama. Semua medianya air. Ingat, kita mau negatif, vibrasinya mau positif, yang kena diri kita. Karena 90% diri kita adalah air. Ya, kita sudah buang ya. Nah, sekarang kita gunakan gelas yang ada di kanan kita. Ya. Gelas ada di kanan kita, ini gelas air matang ya. Akan kita minum. Ya, akan kita minum ya. Dari tabel Profesor Hawkins kan banyak tuh ya. Ada acceptance, ada joy, ada peace, ada love, ada enlightenment nih. Paling tinggi kan pencerahan. Nah, khusus untuk pengobatan fisik ya, banyak literatur menyebutkan energi yang terbaik adalah energi cinta. Dan energi cinta itu menyembuhkan secara fisik ya. Dulu kita udah belajar untuk depresi kita menggunakan energi kedamaian ya. Itu udah ya. Sekarang kita khusus untuk fisik, maka kita menggunakan energi cinta ya. Nah, sekarang ya, tadi kita sudah buang yang jelek-jeleknya. Nah, sekarang kita masukkan energi cinta ini ke air putih yang akan kita minum ya. Seperti tadi ya. Kalau air putih ya, tadi penelitian profesor dari Jepang itu ya, diberi kata-kata yang baik, rasa yang baik ya, maka air ini akan menjadi baik. Dijadiin air doa juga baik. Pokoknya yang baik-baik saja. Penelitian seperti itu, diberi doa jadi baik, diberi rasa cinta lebih baik. Seperti itu ya. Nah, ini kan konteksnya untuk penyembuhan secara fisik. Ya. Nah,
Sekarang kita hadirkan rasa cinta kita ya pada istri kita, suami kita atau anak kita atau orang tua kita. Ya, setinggi-tingginya, semurni-murninya ya. Boleh kita rasakan keluar dari sini dulu, kita genggam gelas kita, dia akan tertransfer. Boleh juga kita lewat hidung atau mulut boleh gitu ya. Tapi lebih baik kita genggam ya, bukan kita tiup. Kalau tiup kan kita ngebuang. Boleh juga boleh, tapi untuk lebih higienis ya lebih baik digenggam. Gitu ya, lebih baik. Ya, boleh. Kalau kita baik, semua orang akan nempel ke kita ya. Akan terasa vibrasi enak ya. Ketahuan orang kalau vibrasi nggak enak, kita dekat sama dia tuh rasanya nggak enak, nggak betah. Beda dengan vibrasi yang tinggi, baik. Ya. Nah, sekarang semua yang tentang cinta kita hadirkan, spesifik cinta ya, bukan syukur, bukan damai, spesifik tentang cinta. Oke, sekitar ini pegang aja cukup. Dia akan tertransfer ya, sekitar 3 sampai 5 menit. Silakan. Sesuai video tadi ya, maka kristal air ini akan menjadi baik, indah ya, cemerlang seperti permata. Simetris ya, bentuknya bagus sekali dan ini menyehatkan. Ya, kita banyak pernah dengar-dengar ya yang tadi saya bilang ya, apapun kalau kita vibrasinya baik, maka semuanya jadi baik ya, tanaman jadi ikut baik. Nah, masalahnya 90% tubuh kita air, termasuk otak, jantung, darah ya. Jadi vibrasi itu berdampaknya bagi kita sendiri ya. Lebih baik tadi kita buang ya dengan media air. Karena tubuh kita sendiri media ya, media energi. Oke, silakan 2 menit lagi. Silakan kalau jika ada pertanyaan. Ini simpel ya, jadi mudah-mudahan sangat jelas. Tadi kita sudah buang, sekarang kita menyimpan media yang struktur airnya baik, indah. Oke, 1 menit lagi. Oke, udah ya. Sekarang kita sudah punya suatu minuman yang struktur molekul airnya sudah berubah menjadi baik ya, menjadi cantik, dan ini menyehatkan dan menyembuhkan ya. Ini khusus menyembuhkan penyakit fisik. Ya, ingat ya, energi cinta itu spesifik untuk fisik ya. Nah, bagaimana cara meminumnya ya? Jadi boleh disimpan ya, boleh disimpan, boleh langsung. Nah, pas kita niup meminum ya, nah, boleh baca ya, Bismillah atau apa atau doa masing-masing ya. Boleh untuk umum, untuk kesehatan seluruh fisik saya boleh ya. Tapi kalau ada suatu penyakit fisik tertentu, boleh ditembak itu terus ya. Misalnya ada CA, ya, terus-terusan kita minum ya, kita namanya ikhtiar ya. Dan penyakit lain, bahkan penyakit ringan pun ya, flu dan apa-apa seperti itu. Ada yang bilang 3 sampai 5 kali sehari ya. Nah, tadi mengenai tadi buangnya tuh bisa kapan aja ya. Kalau kita lagi kesel apa-apa, kita buang segera mungkin. Kenapa teorinya? Karena teorinya vibrasi negatifnya ada di aliran darah kita ya. Ada di seluruh
kan cairan kan banyak ya, nggak hanya aliran darah aja, ada saliva, ludah ya, ada kelenjar getah gening, ada sel darah putih, ada sel darah merah. Nah, semuanya adalah cairan juga dan dia nyimpan energi. Ya, maka itu kalau buangnya itu bisa kapan aja. Ya. Ada media apapun, ada media air kita bisa buang ya. Ada terlintas jelek, ada rasa nggak enak apa-apa kita buang. Oke, nah sekarang kita minum ya. Tadi saya flashback lagi. Nah, boleh ya. Jadi kalau mau kita habiskan sekali juga boleh, atau kita mau bagi 3 atau 5 juga boleh ya. Sesempatnya kita ya melakukan perubahan air ini ya. Nah, kita minum boleh dengan Bismillah, dengan meniatkan untuk penyembuhan penyakit ini dengan izin Tuhan. Jangan lupa izin Allah ya. Nah, ini yang membedakan musyrik atau tidak. Ya, jadi hakikat penyembuhan itu Tuhan, bukan kita. Ini media aja. Jadi mirip seperti kita kalau minum Bodrex, bukan Bodrex itu yang menyembuhkan. Ya. Bodrex itu adalah medianya. Dokter juga medianya. Hakikatnya adalah Tuhan yang menyembuhkan, gitu ya. Nah, jadi dasar ilmiah tadi. Ini videonya kalau ada yang tanya nanti saya bisa kirim lagi. Jadi mudah sekali untuk apa-apa. Nah, sekarang boleh ya. Makanya nanti kalau meja makan dengan keluarga, ya ngomong yang baik-baik saja ya. Jangan bertengkar di sana. Karena energi vibrasi negatif masuk ke makanan yang ada di depan kita. Dimakanlah oleh anak-anak kita. Ya, oleh keluarga kita. Kalau sebaliknya kita baik-baik, meja makan tetap baik, baik semuanya sehat. Karena itu akan kita makan. Minumannya juga seperti itu. Ya. Jangan lupa media air itu memang penyimpanannya, penyimpan energi. Transfer energi cahaya yang sudah belajar sentuhan kuantum ya. Transfer energi itu cahaya, media penyimpan yang terbaik adalah air. Ya. Nah, kalau maaf ya, kalau yang SMA-nya IPA ya, pernah belajar dualisme cahaya. Ya, boleh di Google, boleh lihat di YouTube. Ya. Pak ahli bingung ya. Sekali waktu cahaya itu berupa gelombang ya, gelombang nggak sengaja penelitian berikutnya entah hari keberapa kok berupa partikel. Bingung, alatnya sama gitu ya. Nggak berapa hari lagi cahaya lagi, rupanya sampai suatu kesimpulan, dicoba-coba nih, oh ternyata tergantung niat penelitinya ya. Kalau peneliti menginginkan cahaya itu sebagai gelombang, maka pas penelitian itu dia sebagai gelombang ya. Kalau menginginkan sebagai partikel, maka akan sebagai partikel ya. Buka-buka fisika SMA ya, lihat lagi. Nah, itu disebut dengan dualisme cahaya. Air lebih hebat lagi, nggak hanya dualisme ya. Semua vibrasi masuk habis gitu ya. Apapun masuk, dan itu 90% ada di tubuh kita. Makanya ini masuknya di kategori hipnoterapi klinis, clinical, ya, kesehatan, science datanya gitu ya. Bukan pseudoscience lagi, ya. Ini clinical, ya. Sadari 90% tubuh kita air. Mau kita apakan tubuh kita? Vibrasi apa yang kita izinkan? Ujungnya mau kemana? Ya, sehat atau penyembuhan atau seperti itu. Orang-orang di sekitar kita mau seperti apa? Nah, kita bisa mulai ya, masak apa-apa, termasuk menyimpan menyiram tanaman apa-apa. Di rumah kita kan semuanya air, menyimpan dispenser, bak kamar mandi ya, tanaman, kolam ya, semuanya air ya. Dan disitulah hati-hati kita nyimpan ya. Silakan diminum ya. Adabnya tahu ya, berdoa dulu apa-apa, terus kita niatkan untuk umum atau untuk penyakit fisik tertentu. Boleh jadi penyakit fisik tertentu ya. Ini ingat, bukan penyembuhan langsung tapi mempercepat proses penyembuhan, mempercepat ya. Karena penyembuhan itu ada siklus ya, ada prosesnya. Seperti kalau
kulit luka nggak buru-buru sembuh ya, ada prosesnya. Nah ini proses itu membantu mempercepat proses penyembuhan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mudah ya, sangat applicable, sangat praktis. Ini hebat ini. Gitu ya. Jadi udah bukan sesuatu yang mistis sekali. Tubuh kita 90% air. Kita mau apakan air di tubuh kita dan ada yang di rumah kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu berapa menit? Assalamualaikum, Coach Ari. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Viva. Iya, maaf saya telat tadi. Oh iya, nggak apa-apa ya. Jadi saya hanya dapat belakangnya saja. Kalau apa ya konklusi ya kesimpulannya air itu sedikit aja boleh kan barangkali ya. Ya boleh ya. Jadi air kita pakai dua tadi ya. Air segelas air di kiri, air mentah dan segelas air di kanan air matang ya. Nanti yang negatif-negatif kita buang, kita hembuskan ke air di sebelah kiri kita. Gitu ya. Jadi energi negatif kita semua kebuang. Jadi air yang ada di gelas kiri kita itu strukturnya jadi rusak, nggak layak kita minum lagi. Jadi penyakit dari tubuh kita. Ya, lumayan kan tadinya karena tubuh kita air, bahkan berarti air dalam darah kita strukturnya juga rusak, molekul airnya dalam otak kita. Nah itu kan berarti terkenanya fisik. Nah, kita buang. Kanannya adalah kita dengan energi cinta, ya kita pegang. Cinta itu enggak kita nggak sentuh pun dia bisa 1 meter pun udah ke transfer orang. Kita bukan ahli transfer energi ya, tapi orang akan tahu. Ya, tapi kalau powernya kuat bisa 10 meter. Kalau powernya kuat mungkin bisa 100 meter. Tapi kalau lemah harus sentuhan baru kerasa cintanya. Gitu loh. Gitu Mbak Viva. Ini cuman transfer aja. Cuman kalau untuk transfernya kalau disarankan dipegang ya, bukan ditiup. Ya, takutnya hembusan udara kita ini kurang steril ya, yang dari hidung atau dari mulut. Kita juga sebenarnya kan makanan nggak ditiup ya. Tapi kalau diucapkan doa boleh, bukan ditiup, diucapkan. Beda ya. Konteksnya sama caranya beda. Kita berdoa itu bukan niup. Gitu loh. Jadi kita itu udah sentuh. Gitu. Kita kerasa kok ada orang yang energi baik dengan kita kerasa. Dan sebaliknya juga. Ya demikian Mbak Viva. Makasih Coach Ari. Sama-sama. Nanti minta tayangannya aja ya. Boleh ya. Videonya ya. Videonya. Makasih. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Kita lihat. Ya, Sore Mas Ari. Ya. Ini berarti seperti kayak grounding aja ya? Boleh Kalau ya, kita seperti mau... grounding. Ya, ini lebih praktis. Cuman kan tadi saya ada dasar ilmiahnya kan. Seperti itu. Mbak Rina kalau mau pakai grounding juga boleh. Gitu loh. Cuman di sini kan media airnya bisa kita simpan Mbak Rina. Oh, Oke, nah. Iya ya, tapi maksudnya kalau udah selesai semua dibuang aja gitu kan? Boleh ya, dibuang aja. Ya. Nah, terus kenapa kita harus vibrasi? Di sini kan kita media air, karena tubuh kita kan air, keluarga kita kan air, di meja makan kita air ya, di lemari es kita air, dispenser kita air, ya. Pesan umumnya, baik-baiklah, energi baiklah kita di dalam rumah. Oke, ya. benar. Yang jelek segera buang sekarang, ya. Karena kalau kita ini kita jalan tuh, ya, energi kita lagi vibrasi lagi jelek tuh, semua tuh kita lewat dispenser, ya, lewat kulkas, minum lagi kesel ya, apa-apa. Nggak lama tuh kulkas itu anak kita minum kan. Itu pesan moralnya kalau umumnya gitu loh. Jadi ini lebih luas. Grounding emang lebih kuat ya, Mbak Rina udah punya grounding ya. Ini kita cuman media penyimpanan airnya. Di sini kita air seperti itu. Oke. Makasih Ya, Pak. sama-sama. Malam Pak Tri. Malam Pak Probo. Silakan Pak Probo. Ini spesifik ya Pak. Artinya kalau saya berarti
yang meminum, artinya penyembuhan dan pembuangan negatif ini harus masing-masing orang ya Pak ya? Oh Masing. enggak, kalau pembuangannya harus masing-masing ya. Tapi kalau peminumnya boleh siapa aja, boleh kita serahkan ke orang lain. Oh, gitu ya Pak. Iya, dispenser pun kan kita boleh ya dengan rasa cinta ya. Ini air minum untuk keluarga saya ya. Saya niatkan keluarga saya jadi sehat dengan rasa cinta saya pada keluarga saya. Iya. Gitu kan. Nah, spesifiknya energi vibrasi cinta ya. Pak Prabu udah belajar vibrasi ya. Spesifik sekali. Gitu lah. Oh, buangan masing-masing ya Pak ya? Iya, buang masing-masing. Kan masing-masing punya tanda kutip kotoran masing-masing kan. Kita nggak tahu pikiran seperti apa gitu kan ya. Emosi seperti apa, penyakit fisiknya seperti itu. Apa? Dia punya niatan ngebuang penyakit fisik apa gitu. Ini ada ketentuan ini Pak, misalnya seminggu berapa kali atau enggak ya Pak ya? Bebas ya? Nggak ada, nggak. Namanya buang sampah kan kalau sampahnya banyak, sampahnya lagi banyak produksinya lebih banyak buangnya kan. Oh iya. Nah, mungkin Pak Probo sehari buang sampah dari tong sampah dari ranjang sampah dalam rumah ke depan mungkin sehari 2 kali gitu ya atau sekali. Tapi sewaktu-waktu lagi ada pesta hajatan mungkin langsung buang ya, langsung buang udah penuh tuh gitu ya. Karena langsung ada apa sampah ada berapa kantong plastik. Nah, jadi begitu ini segera jangan. Falsafahnya adalah kalau kita tahan-tahan vibrasi negatif itu ada di dalam darah kita yang mengalir ke seluruh tubuh kita, termasuk pikiran kita ya, mata kita apa-apanya. Yang kena apa dampaknya? Ya kita sendiri. Karena kita media air gitu lah. Media air dan tubuh kita 90% air. Kalau dengan grounding setara atau lebih mana Pak? Lebih efektif mana? Grounding lebih kuat. Grounding ya Pak ya. Lebih kuat ya. Grounding itu ya di sini kan banyak yang baru. Grounding itu langsung ke pusat bumi, nggak melewatin ini gitu. Yeah. Boleh ya kalau Pak. Kombinasi juga nggak apa-apa kan Pak ya? Kombinasi nggak apa-apa ya. Kombinasi nggak apa-apa. Kita pengayaan ya Pak Prabowo ya. Bahwa banyak ya warna-warninya banyak. Termasuk kita pakai pernapasan boleh ya. Buang napas tapi kalau kita menghembuskan napas berarti kita buang napas sekeliling kita nyedot karena negatifnya gitu loh. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Prabowo. Silakan atau ada ide ya, ada apa namanya kreasi lain. Tadi saya kreasi itu yang kehidupan kita sehari-hari ya. Seorang ibu masak beda, masak dengan rasa cinta tetap beda, enak. Ya, anak itu akan kangen masakan ibu, kangen. Sekarang banyak kan GoFood ya. Masa kangen nih yang dari tukang masaknya gitu loh. Itu cuma contoh ya aplikasi entah untuk apapun ya pas kita bikin susu untuk anak bayi kita gitu ya atau apa. Nah mulailah fokus bahwa ini nih ya, apa namanya bisa membuat energi baik bagi kita. Oke boleh Mbak Rina ya. Ya kalau bisa sih nggak usah dihembuskan ya, disentuh atau didekatkan dengan bibir kita atau dekatkan dengan tubuh kita sebenarnya udah tertransfer kok Mbak Rina, gitu ya. Soalnya ada teori lain termasuk ada apa namanya, ada hadis lain bahkan kita meniup apa makanan atau minuman panas kan nggak boleh ya, karena pas ilmiahnya bisa jadi hembusan napas kita tidak steril Mbak Rina gitu ya. Jadi Mas ya Sen. Mas Ari kalau kita transfer energi cintanya itu kita pegang gelasnya ya? Iya gelas ya. Sebenarnya orang ngerasa gitu loh. Orang ngerasa ya.
Nah, jadi cuman kalau yakin ini, tapi kalau kuat tuh sebenarnya kalau kita kuat nih, Ya. power kita kuat, kita lewatin terus rumah kita jadi bagus gitu loh. Cuman ini kan pemula ya, kita pegang aja, sentuh. Iya. Ya, untuk tahap pertama kita niatkan juga boleh ya, kita transfer masuk ke dalam air gitu. Untuk pemula gitu aja. Kita niatkan energi cinta saya ya kepada ibu saya, orang tua, apa anak saya simpan dalam gelas air ini ya dengan izin Allah ya, dengan izin Tuhan. Nah, gitu loh. Kita pakai kalimat spiritual ya. Iya, Bukan, jadi bukan membendakan itu. Takutnya jadi jatuh musyrik. Gitu. Iya. Kayak misalnya kayak kalau saya masak untuk anak-anak, sakinah, jadi rasanya lebih enak mungkin. Oh iya, itu udah terkenal itu. Udah tahu, udah rahasia umum. Iya. Kayak saya lagi kesel, mungkin energinya anak juga jadi kesel. Iya. Iya. Jadi lebih paham kan. Padahal ini kita udah cerita lama kan ini kan. Gitu loh. Udah tahu ya kalau ini bahasakan dengan ini riang gembira. Dalam Gitu arti apa kan tadi ngomong spektrum bisa berasa 10 meter, kalau kuat berarti kan kalau energi positif kita keluarin bisa sampai 10 meter, berarti kan luar biasa. Berarti kita harus powerful love gitu ya. Terhadap anak kita niatin. Iya, energi itu kan ada dua ya. Satu dari panjang gelombang atau frekuensi, satu dari desibelnya, powernya, volumenya itu. Nah, power itu lain soal lagi, gitu kan? Jadi belum tentu cinta itu bisa kuat. Nah, tinggal volume dinaikin ya, desibelnya itu. Ya, kalau transmisi itu satuannya dBm ya, gitu lah. dB ya, dB per meternya berapa? Nah, dB loss-nya gitu lah tuh. Seperti itu. Jadi penting ya ternyata nih terbuka ya wawasannya. Ini simpel keseharian kita. Air itu ada di mana-mana. Rasa kita di mana? Bagaimana kita saling mempengaruhi orang lain dan orang lain mempengaruhi kita. Gitu kan? Kita nyerap, semua nyerap ya. Kita bisa buang ya. Nah, ini cuma salah satu cara ya. Yang lainnya sudah punya pakai cara lain. Kalau sukanya dengan menghembuskan napas, boleh. Yang sukanya nulis dirobek, boleh ya. Yang suka yang pakai grounding lainnya boleh ya. Dulu saya pernah belajar ngasih tahu earthing ya, jalan di atas rumput boleh ya. Nah, ini karena tadi saya menyajikan video tadi jelas caranya, boleh praktis ya. Yang applicable yang mana gitu. Cuman message-nya adalah begitu banyak air di lingkungan rumah kita, bahkan di tubuh kita dan di tubuh keluarga kita. Hati-hati. Kita mau jadi apakan mereka dan kita mau jadi apakan diri kita. Silakan, ada yang lain. Ide juga boleh ya. Tadi saya cuma ide masak ya untuk tanaman. Beda hasilnya beda. Ya, ide lain juga tentang air mau diapakan boleh ya. Gitu. Boleh nyuci juga boleh ya. Pas nyuci nanti airnya itu jadi bajunya ya. Anak mungkin jadi merasa nyaman dengan baju yang kita cuci. Ya, dan sebagainya. Kalau seandainya misalnya kita yang tadi kita tulis gitu ya, semua kekesalan kita atau yang negatif energi yang kita misalnya kita tulis terus kita bakar gitu, nggak apa-apa. Oh boleh ya boleh. Kita bakar maksudnya supaya hilangnya dari tulisan otak ya kita. Boleh. Ya itu pernah kita ini juga kan sampaikan kan. Iya, di betul. kelas online ini boleh ya. Nah, cuman kan NLP itu kan luas ya, banyak caranya, ada ratusan tekniknya. Kita satu-satu nanti tinggal cocoknya aja. Mau dikomunikasikan juga boleh, atau sekali nulis sekali pakai air juga boleh gitu ya. Di sini kan kita konteksnya tentang energi cinta ya, dan sekaligus kita tentang media air ya, dan tentang media air kita mau apakan itu air ya.
seperti itu. Oke. Makasih ya, Sari. Sama. Ya. Mbak Suci, tanaman, iya, oh iya bagus. Ibu saya sehat sampai wafat usia 93 tahun ya. Tanaman itu dirawat sampai daunnya itu dielap. Yang perawatnya sehat, tanamannya sehat, lingkungannya sehat, semuanya sehat. Gitu ya Mbak Suci ya. Oh semua ya, tadi sama ya. Apapun mau buang sampah, kalau ngerasa perlu dibuang, dibuang aja ya. Kapan kita mau ke toilet, BAB, BAK buang. Buat apa ditunda-tunda ya? Ya, mau bakar, mau nulis bakar, ya. Mau buang pakai air, buang ya. Kalau kita tunda, resiko tanggung supir ya. Masalahnya kalau BAB, BAK kan fisik ya. Kita harus ke toilet. Nah, yang non fisik ini, yang emosi ini kita anggap nggak ada bendanya. Ya, kita nggak buang. Ya. Kita nggak buang, dia tetap aja berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, puluhan tahun tentunya. Udah segini dan belum pernah ngebuang sama sekali. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, semakin sering semakin baik. Ya, namanya juga ngebuang gitu ya. Tapi kalau disimpan sendiri, kalau masih batas wajar nggak apa-apa juga. Kan kita capek juga ya. Ada sampah satu plastik kita buang ke tong sampah depan kan enggak, masih di tong sampah dalam rumah. Kecuali kalau baunya menyengat langsung dibuang aja. Tapi kalau sampah kering apa-apa kita masih bisa. Ya kan, 1 atau 2 pertanyaan lagi. Simple ya. Tapi aplikasinya luas dan luar biasa. Oke, kalau nggak ada, bisa kita sekian. Ke yang berkenan kita tolong kita sesi foto ya. Wah, Pak UU asik nih background ini. Happy, lucu backgroundnya. Oke, kita melakukan tiga sesi foto ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat ya dan applicable. Kita bisa gunakan sehari-hari untuk kesehatan kita dan keluarga kita. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saya Sari. close ya. Boleh minta rekamannya ya, Boleh, Coach? boleh. Nanti saya kirim ya. Ya, nanti boleh diskusi ya. Ya, boleh.